Assalamualaikum Pak Aris, selamat siang. Ada apa nih? Tiba-tiba kok japri saya? Sepertinya ada yang mau dibicarakan ya Pak? Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga. Bolehkah saya berbincang-bincang sebentar? Apakah Ibu Dian ada waktu? Boleh Pak, silahkan. Apa yang ingin Pak Aris bahas dan perbincangkan? Oke, baik Bu Dian. Saya ingin membahas masalah murid saya. Jadi begini Bu, di kelas saya ada satu anak yang setiap pagi berangkat sekolah, kalau ditinggalkan oleh ibunya pulang, itu menangis dan mencarinya. Anak tersebut maunya selalu ditunggui oleh ibunya. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung dengan ibunya terus Bu. Sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Mandiri dalam hal bersekolah tanpa ditunggu di depan kelas Bu. Oh, jadi begitu masalahnya ya Pak. Jadi ada anak yang terus tergantung pada ibunya. Ketika diantarkan ke sekolah, terus ditinggal, itu malah menangis. Dan Pak Aris ingin supaya anak ini nanti bisa mandiri. Dan ketika ditinggal ibunya di sekolahan sendiri, itu tidak menangis dan mencari ibunya terus. Begitu ya Pak Aris? Iya betul Bu Dian. Nah, apa yang akan kita hasilkan dari percakapan kita hari ini Pak Aris? Baik Bu, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas, agar ia lebih mandiri dan dia mau untuk ditinggalkan oleh ibunya seperti teman-teman yang lainnya itu loh Bu. Ya baik. Jadi nanti di akhir percakapan ini Pak Aris ingin mendapatkan solusi. Bagaimana caranya supaya anak yang menangis tadi itu bisa mandiri. Begitu ya Pak? Ya betul seperti itu Bu. Nah Pak Aris, saya ingin tanya sedikit boleh ya? Jadi menurut Pak Aris, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa ya Pak? Boleh Bu. Anak mandiri menurut saya ya Bu, untuk anak di usia murid saya tersebut, anak sudah tidak bergantung kepada orang lain dalam hal sekecil apapun. Seperti itu Bu Dian. Ya, baik Pak. Jadi menurut Pak Aris, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung kepada orang lain, sudah bisa melakukan apa-apa sendiri meskipun itu hal kecil. Nah, begitu nggih kira-kira Pak Aris? Iya Bu, begitu. Nah, menurut Pak Aris, indikator seorang anak dikatakan mandiri itu bagaimana Pak? Ya contoh kecil saja ya Bu. Anak berani untuk di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia tidak menangis dan mencari ibunya ketika ditinggal oleh orang tuanya atau ibunya tadi. Seperti itu Bu.
Baik Pak Aris. Jadi indikator pertama, anak itu tidak menangis ya Pak ketika ditinggal orang tuanya, terutama itu diantar ibunya itu tadi. Nah, kira-kira apa ya Pak yang membuat anak tersebut itu bisa menangis? Iya Bu, mungkin anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya karena ia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman sekelasnya. Mungkin juga anak tersebut takut kepada saya sebagai gurunya, gitu Bu. Ya, baik Pak Aris. Berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Juga belum bisa membaur dengan teman sekelasnya. Begitu ya Pak Aris. Nah, kira-kira Pak, apa yang bisa jenengan lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya sehingga anak tersebut menjadi nyaman dengan lingkungan kelas dan bisa cepat akrab dengan temannya, akrab juga dengan panjenengan sebagai gurunya. Kira-kira usaha apa yang akan jenengan lakukan Pak supaya tercipta suasana kelas yang demikian? Oh iya Bu, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Tentunya ya Bu, itu seperti itu. Nah, bagus sekali Pak Aris. Lingkungan belajar yang nyaman itu lingkungan yang seperti apa Pak? Saya akan menyeting kelas Bu. Saya akan membuat kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik. Selain itu, saya juga akan membuat media pembelajaran yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memajang hasil karya semua siswa agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa betah di dalam kelas. Seperti itu Ibu Dian. Wah, keren Pak Aris. Sepertinya menarik sekali ya Pak. Jadi nanti Pak Aris akan menghias kelas sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan. Juga menyediakan media pembelajaran yang beraneka ragam. Terus kemudian Pak Aris juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya Pak Aris? Iya Bu, benar seperti itu. Baik Pak Aris, itu tadi kan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, supaya anak tersebut bisa akrab dengan temannya, kemudian dengan panjenengan sebagai gurunya. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Aris lakukan selain hal itu tadi? Iya Bu, saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, baik dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim positif dan budaya positif sekolah. Seperti itu Bu. Ya, baik Pak. Jadi nanti jenengan akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu Pak Aris. Iya Bu Dian. Nah, kira-kira Pak, langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional? Apa saja yang bisa Pak Aris lakukan untuk menciptakan iklim positif dan juga budaya sekolah itu tadi Pak? Iya Bu, untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji dan melakukan segitiga restitusi, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Dan saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti. Seperti itu mungkin Ibu ya. Baik Pak Aris. Saya kira hal tersebut menantang sekali ya Pak. Jadinya nanti jenengan akan membuat papan emoji, kemudian melakukan segitiga restitusi, dan juga akan melakukan penguatan sosial
dan emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Begitu, ya Pak Aris? Betul, Bu Dian. Kalau boleh saya rangkum ya Pak Aris, jadi langkah-langkah yang akan dilakukan nanti, yang pertama, jenengan akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas. Terus, menyediakan media yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya dari siswa tersebut. Dan yang kedua, jenengan akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan membuat papan emoji serta melakukan segitiga restitusi. Terus kemudian jenengan juga akan melakukan integrasi pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Benar begitu Pak Aris? Iya benar, Bu Dian. Nah Pak Aris, kapan rencana tersebut akan penjenengan laksanakan? Sepertinya mulai besok, Bu, saya sudah bisa melaksanakannya dengan memulai berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tua dan tentunya mengumpulkan bahan untuk saya gunakan sebagai hiasan kelas nanti. Iya Pak, bagus sekali Pak Aris. Nah Pak Aris, kira-kira apakah nanti ada yang bisa membantu penjenengan dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, sepertinya saya akan berkoordinasi dengan wali murid Bu Dian. Saya juga akan mengajak semua siswa, anak-anak yang akan saya libatkan dalam menghias kelas, sehingga anak-anak tersebut merasa bangga dan merasa ikut memiliki kelasnya. Baik Pak Aris. Jadi untuk menghias kelas, jenengan melibatkan orang tua dan anak-anak juga ikut serta dalam menghias kelas tersebut, nggih. Nggih, Bu. Nah, Pak Aris, apa yang jenengan dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak Aris? Baik, Bu. Jadi untuk anak tidak menangis saat ditinggal ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Yang bisa segera saya laksanakan adalah menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dengan melibatkan semua siswa dan orang tuanya. Begitu, Bu Dian. Baik Pak Aris, saya sangat antusias sekali dan saya nantikan cerita menarik dari Pak Aris selanjutnya ya Pak. Semoga dengan kelas yang dihias dengan kebutuhan belajar anak tersebut, anak sudah tidak menangis lagi saat ditinggal ibunya dan juga tidak takut lagi pada gurunya. Siap, Bu, terima kasih, Bu Dian. Sama-sama Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Aris. Alhamdulillah kesehatan baik. Tapi hati saya mendung nih Pak. Pak Aris bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Dian. Loh, kenapa kok hati Bu Dian mendung? Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak kalau siang-siang mengganggu. Jadi begini Pak, saya itu ada permasalahan di kelas saya. Oh, tidak apa-apa kok Bu. Kebetulan saya juga sedang senggang. Jadi kita akan membahas apa ya Bu hari ini? Jadi begini Pak, ada salah satu murid di kelas saya yang tidak bisa fokus ketika saya berikan tugas. Jadi dia itu kayak jadi troublemaker itu loh Pak, di kelas tuh.
Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu malah mengajak teman-teman yang lain untuk bercerita. Nah, hal ini membuat anak-anak yang lain itu tidak bisa fokus dan terganggu, sehingga tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, Pak Aris. Oh ya Bu, jadi begini ya, ada salah satu murid Budian yang tidak fokus saat mengerjakan tugas, dan ini berimbas pada siswa yang lain, begitu ya Bu? Iya, betul Pak Aris. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang masalah seputar itu ya Bu. Di akhir percakapan ini nanti, apa sih yang Ibu Dian harapkan? Iya Pak Aris, jadi saya itu ingin mendapatkan gambaran kira-kira solusi apa yang bisa nantinya saya lakukan agar anak yang tidak fokus itu tadi menjadi fokus dalam mengerjakan tugas dan tidak mengganggu teman-teman yang lain Pak Aris. Oh, jadi Budian ingin siswa tersebut menjadi lebih fokus saat diberikan tugas, sehingga teman-teman yang lain tidak terganggu dengan anak tersebut. Begitu ya, Bu? Iya, benar begitu, Pak. Nah, sekarang coba Budian ceritakan secara detail kondisi siswa yang dialami Budian tersebut. Ya, jadi begini, Mak. Siswa saya itu anaknya tergolong di atas rata-rata, jadi itu termasuk dia anak yang pintar. Dia itu mendengarkan saya juga kalau saya sedang menjelaskan. Walaupun ketika saya suruh mengerjakan ke depan, dia itu juga mengerjakan. Namun ketika saya berikan tugas mandiri, dia itu tidak bisa fokus. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu pasti jawil-jawil temannya. Mesti temannya itu diajak cerita, hehe, gitu Pak. Nah, misalnya contohnya ya Pak, kemarin itu aku habis mancing loh, aku itu dapat ikan dan udang. Nah, dia itu sering menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya itu, baik itu pengalamannya kemarin ketika pulang sekolah ataupun kejadiannya yang dia alami tadi pagi. Jadi teman-temannya itu diajak bercerita Pak. Nah akhirnya kan ketika dia bercerita pengalamannya itu tadi, otomatis teman-teman yang lain menanggapinya. Jadinya itu satu kelas itu ikut semua, rame itu Pak akhirnya. Nah saya itu harus memperingatkan, ayo tugasnya sudah selesai apa belum, begitu Pak Aris. Oh iya. Jadi menurut Budian, siswa itu mampu, namun sulit untuk berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalaman dan atau rencananya. Begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Nah, menurut Budian, agar siswa tersebut mampu berkonsentrasi penuh, apa kira-kira yang bisa Budian lakukan? Jadi sepertinya saya itu perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya Pak, dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Kira-kira seperti itu Pak. Wah, itu bagus sekali Budian. Jadi Budian ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu nggih Bu? Nggih, leres Pak Aris. Nah, menurut Budian, kompetensi sosial emosional yang seperti apa yang akan Budian terapkan dalam pembelajaran? Baik Pak Aris, jadi saya itu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional terutama dalam hal kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran Pak. Bagus sekali itu Budian. Nah, kira-kira menurut Budian, cara apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Ya Pak, jadi menurut saya untuk kompetensi sosial kesadaran diri, saya akan membuat roda emosi. Jadi saya akan membuat roda emosi yang akan saya tempel di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang, anak tersebut akan mengisi roda emosi tersebut sesuai apa kejadian yang dia rasakan. Kira-kira seperti itu Pak Aris. Wah. Bagus sekali itu Budian.
Jadi Budian akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa. Begitu ya Bu? Iya Pak Aris. Lalu apa yang akan Budian lakukan agar anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Menurut saya, sebelum saya memulai pelajaran, saya akan melakukan teknik stop. Jadi sebelum memulai pelajaran itu, anak tersebut memiliki jeda Pak, untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan pada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakan di hari tersebut. Jadi anak itu memiliki tempat untuk menceritakan keluh kesahnya Pak, menceritakan unek-uneknya. Setelah itu dia mendapatkan tanggapan dari teman-temannya, menceritakan seluruh pengalamannya. Saya berharap anak tersebut nanti tidak terpancing untuk bercerita lagi saat saya berikan tugas. Seperti itu kira-kira Pak Aris. Baik Bu. Jadi Budian sebelum memulai pelajaran akan mengajak anak melakukan teknik stop, memberikan murid kesempatan untuk bercerita tentang pengalamannya dan perasaan yang dialaminya. Begitu ya Bu? Iya Pak. Tadi Budian juga akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Jadi bagaimana Budian akan menerapkannya? Jadi begini Pak, sebetulnya di kelas saya itu kan sudah ada keyakinan kelasnya ya Pak. Mungkin belum sepenuhnya mengena Pak. Saya akan merevisi keyakinan kelas tersebut dan memasukkan beberapa nilai yang mana mengajak teman-temannya saat berbicara pada saat diberikan tugas itu akan mempengaruhi dalam mengerjakan tugasnya. Jadi segala tugasnya nggak cepat selesai. Nah, setelah itu saya juga selain itu saya juga melakukan segitiga restitusi Pak Aris. Kira-kira seperti itu Pak. Baik Bu. Kalau saya boleh merangkum tentang apa yang Budian lakukan terhadap mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus saat mengerjakan tugas, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran, yakni dengan cara membuat roda emosi tadi dan memberikan kesempatan pada anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua, yaitu Budian akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, yakni dengan cara merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Begitu betul, ya Bu? Pak. Iya, betul Pak Aris. Kira-kira seperti itu. Menurut Budian, dari kedua hal tersebut, mana yang akan Budian laksanakan terlebih dahulu? Baik Pak Aris, menurut saya kedua hal tersebut tidak memerlukan waktu yang banyak Pak. Jadi saya bisa melakukannya sekaligus. Baik Budian, jadi hal tersebut bisa dilakukan sekaligus. Nah, menurut Budian, siapa yang dapat membantu Budian dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Baik Pak Aris, karena ini kan berhubungan dengan murid-murid saya di kelas. Menurut saya yang bisa membantu ya murid-murid saya yang ada di kelas Pak. Jadi seluruh anggota yang ada di kelas itu termasuk juga saya Pak. Jadi apabila anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi dan berkomitmen di dalam kelas. Kira-kira seperti itu Pak Aris. Baik, jadi yang dapat membantu Budian dalam melaksanakan tersebut yakni seluruh anggota kelas ya Bu. Ya, betul Pak Aris. Nah Budian, pada titik ini apa yang bisa Budian dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Pak Aris, jadi untuk mengatasi anak yang tidak fokus supaya bisa tetap fokus, saya dapat membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tidak terpancing untuk bercerita saat pembelajaran.
Kemudian saya juga merevisi keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Terus kapan kira-kira hal tersebut akan Budian lakukan? Insya Allah minggu ini akan mulai saya terapkan, Pak Aris. Baik, sepertinya sudah ada titik temu ya Bu. Semoga langkah-langkah yang Budian lakukan berhasil dan saya tunggu cerita berikutnya Budian. Siap, terima kasih Pak Aris. Sama-sama Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.